Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada warisan kaidah hukum yang ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi'i atau pengikut dari mazhab Syafi'i. Bunyi kaidah hukum itu yang pertama, man la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Yang kedua ada lagi bunyinya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalibil masalih. Sesuatu yang wajib, man la yutimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang dengannya sesuatu itu menjadi wajib, maka dia menjadi wajib. Jadi contohnya begini, membikin pagar masjid. Kan tidak ada dalam Al-Quran itu menyuruh bikin pagar masjid. Tapi kalau dengan tidak ada pagar itu, misalnya binatang bisa masuk ke dalam masjid. Atau katakanlah di daerah sapi bisa masuk masjid. Maka mencegah binatang untuk masuk masjid, karena itu bisa mengganggu kenyamanan orang sedang beribadah. Mengganggu orang beribadah, mencegah orang supaya tidak terganggu ini hukumnya wajib. Maka membangun pagar juga menjadi wajib. Walaupun itu secara syariat tidak disebutkan. Misalnya di perkotaan suasana panas gitu. Beribadah dalam masjid menjadi tidak nyaman. Supaya beribadah dalam masjid menjadi nyaman, harus ada dipasang AC atau air condition. Dalam hadis atau dalam syariat tidak ada. Harus di masjid harus ada AC supaya orang nyaman. Maka hukum AC ini menjadi wajib supaya orang-orang bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk. Tentu ini begitu cara berpikir hukumnya para pengikut imam-imam mazhab yang digagas oleh Imam Syafi'i semenjak 1350 tahun yang lalu lah kira-kira. Yang kedua, ada juga kaidah tadi itu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalibil masalih. Jadi mencegah kerusakan itu didahulukan daripada meraih manfaat. Nah, kalau ini kita pakai dalam cerita Yusuf Mansur, masyarakat sekarang sudah sadar bahwa menolak Yusuf Mansur itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena pertama membuat rusak kepada masyarakat. Di daya rusaknya Yusuf Mansur ini amat hebat untuk mendapatkan uang. Itu aja nih ceritanya. Dia mengeksplor cerita sedekah dengan tega merusak masyarakat. Nah sekarang kalau kita lihat setiap kita buka atau kita bikin video gitu, itu tanggapan dari netizen kita bagus gitu. Tanggapannya itu timbul kesadaran beragama. Dia menyimpulkan ternyata Yusuf Mansur ini pemahaman agamanya sangat kacau gitu. Memang dia dan keluarganya itu pemahaman agamanya kacau. Sekarang yang sudah punya bentuk sempurna, yang kacaunya dan rusaknya seperti dirinya itu, yaitu anak perempuannya Wirdah Mansur itu. Dia rusak seperti dirinya. Maka kalau bapaknya cerita palsu, anaknya lebih palsu lagi. Bapaknya cerita fiktif, anaknya lebih hebat lagi cerita fiktifnya. Bapaknya ngaku jumpa dengan Nabi Muhammad, anaknya ngaku jumpa Abu Bakar. Hebat nggak? Bapaknya cerita bersedekah 40 hari diganti oleh Allah gitu. Anaknya pagi-pagi saya bersedekah ke bapak. Ini ceritanya. Sedekah ke bapak 50 juta gitu. Tahu-tahu sore sudah dibalas oleh Allah dengan 1 miliar. Gitu. Ini kan cerita daya rusaknya udah sempurna ini. Dan netizen kita sekarang sudah paham. Wah ini
manusia rusak ini, kacau. Jadi Mansur secara pemahaman akidah sebenarnya, silakanlah kiai-kiai nilai, itu kacau. Kacau itu. Kalau kita bilang dia bisa murtad, orang marah ke kita. Jadi nggak enak ini. Silakanlah kiai-kiai yang senior bicara gitu. Nah sekarang reaksi kan nampak kita lihat nggak mau orang diidentikan dengan Yusuf Mansur. Jadi kesadaran netizen kita itu sudah ada gitu. Ternyata orang-orang ini hampir nggak percaya ada sebagian itu kita buka cerita ini. Saya dengan Saudara Darso Arif dulu tuh datang ke seorang kiai di Jakarta. Seorang kiai. Sekarang dia udah wafat sih. Wafat karena COVID beberapa tahun yang lalu. Kita cerita ke kiai ini, kita ceritakan bagaimana pemahaman agamanya ngawur, cerita sedekahnya juga ugal-ugalan, dan dampak nanti gini gitu. Daya rusak kepada masyarakat nih luar biasa. Dia geleng-geleng bilang, masa sih? Silahkan Pak Kiai cek sendiri gitu. Begitu dia cek baru bilang, astagfirullah, gitu dia. Itu kepada tokoh, apalagi kepada masyarakat biasa gitu. Dan setelah beberapa ini sekarang orang udah mulai leluasa karena informasinya terbuka gitu. Informasinya terbuka. Yusuf Mansur kan nggak bisa lagi ngancam-ngancam gitu. Mengancam gimana? Nggak bisa lagi bilang, oh ini ada aktor intelektual atau keluar siapa. Oh ini ada yang biayain, yang ente yang cari duit itu cari biaya terus. Coba aja kalau nggak percaya ini. Undang Yusuf Mansur, umumkan gitu. Yusuf Mansur akan menyumbang untuk fakir miskin dan untuk pembangunan masjid 2 miliar. Gitu. Dan dia tidak meminta balasan apa-apa kecuali dari Allah. Dia yakin karena 40 hari dari uang 2 miliar ini akan diganti 10 kali lipat menjadi 20 miliar. Coba undang dia. Mau datang nggak? Aku yakin dia nggak mau datang. Gitu. Jadi kesadaran masyarakat kita sekarang ini tinggi ya. Ternyata Yusuf Mansur ini manusia rusak dan daya rusaknya luar biasa. Itu satu. Tapi kadang ada juga yang bertanya, kalau dia begitu kenapa nggak dipanggil-panggil gitu? Nggak dipanggil oleh polisi. Ya hal ini tentu saya pribadi bukan pejabat pemerintah. Saya tidak punya info yang valid bagaimana posisi pemerintah terhadap Yusuf Mansur. Kita nggak tahu ya. Yang ketiga mungkin pemerintah menanya dulu bagaimana rekomendasi MUI terhadap orang ini. Baru biasanya baru bereaksi gitu. Dan itu biasanya cukup lama. Jadi ya bagi kita kalau masyarakat udah tahu ya saya kira apa yang kita maksud sudah sampai. Karena emang di tempat kita ini segala sesuatu tuh kalau tidak berhubungan langsung dengan administrasi kekuasaan atau gitu, sebuah kejahatan itu bukan tindakan kriminal, misalnya bunuh orang itu polisi langsung bertindak. Satu keluarga dibantai misalnya, itu ada atau tidak ada orang melapor pasti diusut. Tapi kalau yang kasus agama negara itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Contoh misalnya, kasus Panji Gumilang ini berapa lama nih baru diusut gitu. Kan dari tahun 90 udah ribut masyarakat kita. Nah jadi keuntungan kita sekarang ini, itu netizen kita gitu. Sudah timbul kesadarannya. Sudah timbul keberaniannya. Ternyata orang ini katanya, itu pemahaman agamanya kacau. Dan dia merusak dan daya rusaknya luar biasa. Ujung-ujungnya hanya satu. Bagaimana mendapatkan uang. Apakah uang itu berwajah sedekah, berwajah bicara dengan Allah, ketemu Rasulullah, apakah haji berjamaah, sama semuanya. Intinya adalah mendapatkan uang dengan korban-korban yang bergelimpangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.